Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Bakal calon perseorangan di Pilkada Samarinda, pasangan Parawansa dengan Markus Tallo tertimpa masalah. Kali ini persoalan KTP dukungan yang diserahkan ke KPU untuk memenuhi persyaratannya. Ternyata ada KTP Komisioner Bawaslu yang terikut tanpa persetujuan pemiliknya. Perjalanan menuju Pilkada Samarinda yang ditempuh Parawansa Markus Tallo penuh tantangan. Tidak berhasil memenuhi syarat pada masa verifikasi tahap pertama, kini mereka juga tertimpa masalah. Bawaslu menemukan adanya KTP dukungan yang disetor ke KPU atas nama salah seorang komisioner Bawaslu. Temuan daripada Bawaslu yang pada saat dilakukan verifikasi administrasi di kantor KPU Samarinda, di mana diduga memang ada salah satu komisioner Samarinda Bawaslu Samarinda yang kemudian KTP-nya masuk di dalam Form B1 KWK dan juga masuk di Form B1 BA1 KWK ya. Sehingga kita melihat bahwa hasil klarifikasi kami dengan yang bersangkutan yang punya KTP mengatakan bahwa KTP tersebut ini tidak ada diserahkan. Kemudian ada dugaan bahwa KTP tersebut tercatat di dalam Form B1 KWK maupun B11 KWK. Atas temuan itu, Bawaslu memproses dengan memanggil pasangan Parawansa dan Markus Tallo. Keduanya datang memenuhi panggilan Bawaslu untuk mengklarifikasi soal temuan KTP petugas Bawaslu itu. Kemudian asas peradilan tersebut kita kedepankan. Kita akan menentukan pada saat kita akan melakukan pembahasan kita untuk membuktikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Karena memang betul juga disampaikan oleh tadi yang bersangkutan bahwa pada saat dilakukan kolek KTP itu disampaikan terhadap semua tim untuk kemudian bisa memverifikasi atau menseleksi dari KTP yang ada terlibat. Tapi untuk Bawaslu itu memang apa sampai hari ini yang kita pahami bahwa memang KTP ini masuk dalam dugaan itu. Ada konsekuensi bagi pasangan ini jika terbukti melakukan pencatutan KTP itu. Abdul Muin mengatakan, jika terbukti mereka melanggar pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan ancaman pidana 36 bulan hingga 72 bulan dengan denda 36 juta sampai 72 juta rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Diperiksa selama 30 menit oleh Bawaslu, Parawansa dan Markus Tallo mengakui tetap semangat melanjutkan babak kedua verifikasi faktual persyaratan KTP yang telah diserahkan ke KPU. Dari sekitar 46.000 KTP tambahan, pasangan ini masih optimis bisa lolos sebagai calon perseorangan. Parawansa dan Markus Tallo adalah pasangan yang masih berjuang maju dari calon perseorangan. Setelah tidak lolos dalam verifikasi faktual tahap pertama, pasangan ini tidak surut menyerah. Sekitar 46.000 KTP baru disetorkan lagi. Sayangnya Bawaslu menemukan ada KTP seorang komisioner Bawaslu masuk dalam rekap KTP yang disetorkan ke KPU. Karena si pemilik nama merasa tidak pernah dikonfirmasi tentang dukungan KTP, maka masalahnya jadi panas dan dibawa ke ranah penyelesaian masalah pilkada di Bawaslu. Temuan daripada Bawaslu yang pada saat dilakukan verifikasi administrasi di kantor KPU Samarinda, di mana diduga memang ada
salah satu komisioner Samarinda Bawaslu Samarinda yang kemudian KTP-nya masuk di dalam KUM D1 KWK dan juga masuk di KUM D1 BA1 KWK ya. Sehingga kita melihat bahwa hasil klarifikasi kami dengan yang bersangkutan yang punya KTP mengatakan bahwa KTP tersebut ini tidak ada diserahkan. Sehingga kemudian ada dugaan bahwa KTP tersebut tercatat di dalam KUM D1 BA1 KWK maupun D11 KWK. Menanggapi temuan Bawaslu, Markus Tallo mengakui sempitnya waktu yang disediakan bagi pasangan calon perseorangan dalam melengkapi persyaratan tambahan, membuat timnya tidak jeli lagi menyensor. Markus Tallo menolak dikatakan ada unsur kesengajaan. Terkait dengan KTP dukungan perbaikan ini kan waktunya sudah sempit ya. Jadi memang kita sebar relawan di mana saja dia bisa mendapatkan KTP ya. Nah, setelah mereka dapatkan, dia kan cuma menyampaikan ya kalau dia masih sempat telepon saya, ini saya dapat sekian, saya langsung ke posko ya kan gitu. Ada berapa Pak jumlahnya yang dikumpulkan KTP? Dan kemarin kan ada totalnya itu 46.000 lebih. 46.000. Meski menghadapi masalah dengan Bawaslu, Markus Tallo mengaku tetap optimis bisa maju dalam Pilkada Samarinda. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Puluhan pedagang pasar Sepinggan jalani rapid test yang digelar Pemkot Balikpapan dan gugus tugas COVID-19. 500 rapid test disiapkan khusus pedagang pasar dan keluarga. Puluhan pedagang pasar tradisional Sepinggan Balikpapan Selatan pada Kamis pagi menjalani rapid test. Rapid test digelar lantaran 2 pedagang pasar tradisional Sepinggan terkonfirmasi positif COVID-19 dan bahkan sudah meninggal dunia. Pemerintah Kota Balikpapan beserta Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan gugus tugas menyiapkan sebanyak 500 rapid test untuk para pedagang. Namun antusias pedagang yang ikut menjalani rapid test sangat minim. Saat ini sebagian pasar tradisional Sepinggan sudah melakukan penutupan toko miliknya sendiri lantaran khawatir saat akan terkena atau tertular virus COVID-19. Dinas Kesehatan sudah mempersiapkan 500 rapid test untuk dilakukan pada hari ini. Ini antusiasnya sudah mulai kelihatan nih Pak. Kenapa? Antusiasnya sudah mulai kelihatan. Iya. Saya pikir memang harus begitu karena kalau tidak kan yang kalau mempunyai dia sakit itu kan bukan dia sendiri yang sakit gitu, bisa saja menularkan orang lain. Jadi memang harus kita cepat deteksi supaya kalau memang dia terindikasi positif ya berarti dia kita bisa langsung isolasi kan. Kalau enggak ya takutnya nanti bisa menulari yang lain. Pak, ini dilakukan di pasar Sepinggan karena ada ini Pak ya, terkonfirmasi positif Pak ya? Malah ada yang meninggal kan? Sudah ada meninggal Pak ya? Meninggal. Jadi kondisi pasar Pak? Buka atau gimana Pak? Belum ada penutupan? Ini kan sudah tutup itu. Tutup Pak ya? Sendiri Pak ya? Menutup sendiri? Tutup sendiri Pak ya? Sementara itu, pedagang yang mengikuti rapid test menilai baik untuk mengetahui lebih awal apakah tertular atau tidak dengan virus COVID-19. Rapid test hari ini? Bagus aja Mas. Antrian tidak terlalu panjang, cepat aja kok, kurang lebih 1 jam sudah selesai. Mas tahu Mas di pasar Sepinggan ada yang terkonfirmasi positif? Ngerti informasinya? Ngerti ya? Ada yang meninggal? Ada. Khawatir nggak? Ya sedikit khawatir Pak. Gimana? Kalau nerima hasilnya nanti misalkan reaktif gimana Mas? Ya enggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ada ya? masalah kan. Yang jelas kan kita tahu status diri kita dulu.
Yang lain? Teman-temannya? Kurang paham, saya posisi hari ini jualan. Oh, enggak jual memang ya? Jualan memang. Para pedagang yang mengikuti rapid test ini juga dibagikan pelindung wajah secara gratis oleh gugus tugas untuk digunakan saat berjualan nantinya. Hasil rapid test akan diketahui 2 hari ke depan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para pedagang ikan enggan mengikuti rapid test dan memilih berjualan untuk menafkahi keluarganya. Para pedagang menolak jika pasar ditutup karena menimbulkan kerugian bagi pedagang ikan dan sayur. Sejumlah pedagang ikan dan sayuran di kawasan pasar tradisional Sepinggan enggan untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti rapid test yang digelar Pemkot Balikpapan dan DKK pada Kamis pagi 6 Agustus 2020. Para pedagang ikan menolak jika pasar tradisional Sepinggan ditutup selama 3 hari lantaran di pasar untuk mencari nafkah buat keluarga. Jika ditutup, pedagang ikan meminta ganti harga ikan yang sudah dibeli dari nelayan. Para pedagang menilai pedagang yang meninggal bukan karena virus COVID-19, namun karena sakit yang sudah menahun dideritanya. Dan juga keluarga yang dinyatakan positif COVID-19 masih berkeliaran bebas, tidak diisolasi oleh gugus tugas COVID-19. Sakit-sakitan juga, Pak. Diponis juga corona. Sudah lama sakitnya itu, Pak? Yang pengantaran ini sudah lama, Pak. Sakit apa dia tuh? Yang pertama ya? Ya, yang pertama. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua? Yang kedua, Pak, tiba-tiba juga meninggalnya, Pak. Sakit juga. Memang sakit? Sakit, Pak. Sudah lama juga sakit. Sakit juga. Nah, cuma penjual kelapa, Pak. Jadi sempat diponis corona ya? Iya, kan di kuburannya kan di Pak, di kilo 15 kalau salah itu. Nah, jadi kita nih kasihan penjual ikan di sini, Pak. Dampaknya kan kena, Pak. Iya. Otomatis kan pembeli nggak masuk, takut. Padahal bukan corona. Tapi sebenarnya enggak ada ya? Tidak ada, Pak. Kenapa tidak Pak rumahnya? Tidak diperiksa semua, tidak ditutup. Tidak ada. Berkeliaran semua anaknya. Nah, apa itu corona, Pak? Berarti Tidak percaya saya, Pak. Jadi tetap jualan aja ya? Apanya, Pak? Tetap jualan ya? Iya, jualan kita di sini, Pak. Apa mau dimakan kalau tidak jualan, Pak? Betul. Iya kan? Apalagi rencana pasar mau ditutup, dari mana jalannya? Tidak apa-apa lah, kalau pemerintah mau bayar semua ikannya orang ini, tidak apa-apa. Pasar tutup, tidak apa-apa. Berapa kompensasinya? 1 hari, boleh? Iya kan? Tidak ada yang mau datang kan? Ada, tapi kan nggak biasanya. Pak, ini kan ada rencana mau ditutup 3 hari, Pak. Apa sudah tahu informasinya, Pak? Belum, Pak. Belum tahu, Pak ya? Iya. Terus kalau misalkan jadi ditutup, Bapak gimana, Pak? Wah, kasihan sekali, prihatin kita, Pak. Nggak bisa jualan lagi, Pak? Jualan ini kan cari makan sehari-hari kita. Kalau ditutup, kita kasihan kita ya susah. Ini kan mata pencarian kita sehari-hari. Iya. Kira begitu, Pak. Tapi kalau Bapak ditutup tetap nekat jualan atau maksudnya ngikut apa? Kita sesuai apa nih perintah dari. Sejak dinyatakan 2 pedagang pasar tradisional Sepinggan terkonfirmasi positif dan meninggal dunia, para pedagang alami kerugian lantaran pasar yang biasa ramai kini sepi pembeli. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Bawaslu Kota Balikpapan menggelar sosialisasi Pilwali Kota Balikpapan bersama media massa. Sosialisasi juga dihadiri oleh Komisioner KPU Balikpapan.
Bertempat di ruang meeting salah satu hotel di kawasan Sepinggan, Bawaslu Kota Balikpapan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema sosialisasi media massa dalam pengawasan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020 pada Rabu 5 Agustus 2020 pagi. Maksud dan tujuan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan media massa yakni agar masyarakat Balikpapan terkhusus yang memiliki hak suara mengerti dan mengetahui jika pilkada wali kota dan wakil wali kota ditunda menjadi 9 Desember 2020 bukan pada 23 September 2020. Dari hasil survei yang dilakukan KPU Balikpapan, penundaan pilkada wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, banyak warga yang tidak mengetahuinya. Dengan sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan media massa untuk meningkatkan angka partisipasi dalam Pilwali Kota Balikpapan dengan target 77,5%. Jadi kegiatan hari ini kita gelar dalam rangka penting sekali untuk bisa pelaksanaan pilkada di 2020 pasca ditunda oleh bencana non alam untuk dapat diketahui oleh masyarakat secara luas gitu. Kita ketahui bersama bahwasanya sebelum ditunda pelaksanaan pilkada di 23 September tahun 2020 yang kemudian ditunda menjadi 9 Desember tahun 2020. Nah, oleh karena itu melihat keterbatasan kami di Bawaslu terkait dengan mempublikasikan pelaksanaan pilkada ini, maka kami mengundang seluruh rekan-rekan media untuk hari ini dapat intensif dan masif menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Sebagian tadi ketahui kita sama dari KPU tadi sudah melakukan survei bahwasanya pengetahuan masyarakat terkait dengan penundaan pilkada ini masih di bawah angka 50%. Nah, ini menjadikan PR kita bersama jangan sampai nanti pelaksanaan pilkada di bulan Desember tepat tanggal 9 itu partisipasi kita tidak sesuai dengan harapan karena target kita partisipasi ini mencapai 77,5%. Itu harapan kita bersama. Jadi memang kami akui ada beberapa yang karena begini, stiker yang A2 KWK kami sudah terlanjur dicetak. Nah, dicetak untuk digunakan pada saat pemutakhiran pada bulan 3. Tapi karena ada surat edaran dari KPU RI untuk melakukan penundaan tahapan, maka mau tak mau, ya kan, digeserlah 23 September hari pencoblosan ke tanggal 9 Desember. Nah, stikernya sudah tercetak 23 September. Kemudian kami lagi tidak memiliki anggaran, tidak diperbolehkan lagi untuk mencetak stiker karena sudah ada. Kemudian stiker itulah dimaksimalkan dengan baik. Tanggal 3-nya itu ditempel dengan stiker lagi, tanggal 9 Desember dirubah. Kemudian di bawahnya itu kita coret. Nah, itu dicoret. Bayangkan ada 230.000 stiker karena itu sesuai dengan jumlah kakak kepala keluarga, bukan sesuai dengan jumlah pemilih. Kakak 230.000. Itu dikerjakan oleh teman-teman sekretariat di sana, KPU. Hadir dalam sosialisasi Bawaslu terkait Pilwali Kota Balikpapan, Komisioner KPU Balikpapan, sejumlah awak media dan Ketua Media Cyber Kaltim. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Pasangan Edi Damansyah dengan Randy Solihin semakin kencang setelah mengantongi dukungan dari 6 partai politik untuk maju dalam pilkada di Kutai Kartanegara. Partai Gerindra menjadi partai ke-6 yang mengusung pasangan ini. Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra resmi mengusung Edi Damansyah berpasangan dengan Randy Solihin untuk maju di Pilkada Kutai Kartanegara. Dengan 7 kursi Gerindra di DPRD Kukar, maka total 21 kursi sudah dikantongi pasangan ini dari 6 partai yang resmi menjadi pengusung. 6 partai itu adalah PDI Perjuangan dengan 7 kursi DPRD, Gerindra 7 kursi, PKS 3 kursi, Partai Nasdem 2 kursi, PPP dan Perindo masing-masing 1 kursi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan seluruh jajaran ke tingkat bawah memberikan dukungan dan merekomendasikan Bapak Dr. Edi Damansyah MSI sebagai calon
bakal calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dan berpasangan dengan Haji Randy Solihin sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyerahan dukungan Partai Gerindra berlangsung di Hotel Selika Mulia, Samarinda. Partai yang dinahkodai Prabowo Subianto itu menyerahkan 7 SK bakal calon yang diusung dalam pilkada di seluruh Kaltim. Kita ini kan partai ini adalah memang memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak dilihat dari jumlah besar kecilnya koalisi ini. Tapi di sisi lain bagaimana koalisi ini di dalam bekerja bersama ini pandangannya sama, persepsinya sama, tujuannya sama. Dan tujuan kita ingin memenangkan tanggal 9 Desember. Jadi, yang penting itu yang sangat mendasar bagaimana bersinergi dengan baik kerja bersama ini. Selain 6 partai yang sudah pasti menjadi pengusung Edi Randy, masih ada partai lain yang terus dilakukan komunikasi, yakni Partai Golkar. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Seorang lelaki ditemukan terkelungkup meninggal dunia di dalam kamar. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, lantaran itu kemungkinan korban bernama Hamid Han meninggal dunia akibat serangan jantung. Warga Gang Poliwali 10C Jalan M. Said RT 46 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, geger. Seorang lelaki yang dikenal selama ini tinggal menjaga rumah saudaranya yang berada di Bulungan ditemukan meninggal dunia dengan posisi tertelungkup. Penemuan mayat korban bernama Hamid Han Selasa siang. Menurut cerita dari warga, selama ini Hamid yang diketahui belum punya istri meski usianya memasuki senja 62 tahun. Dari KTP korban diketahui yang bersangkutan lahir Samarinda 25 Desember 1958. Penyakitnya itu kayaknya jantung. Oh, jantung ya? Lambung kan dulu. Atau itu mah akut. Sudah berapa lama Pak dia tinggal di sini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Nyewa dia Pak ya? Udah nyewa. Rumah keponakannya. Oh, ini rumah keponakannya dia. Keponakannya di Bulungan. Di Bulungan ya. Di Bulungan. Sudah menikah dia Pak? Belum. Dia udah punya istri, udah punya bujangan sampai sekarang. Yang menemukan tetangga sebelah, tapi habis itu kan dia ke rumah sakit tetangganya itu karena ada keluarganya sakit di rumah sakit. Kronologinya tetangga sendiri bagaimana Pak dia ceritanya? Dia datang sendiri, pintu terbuka kah atau gimana? Atau dia ketok-ketok gitu nggak ada suara? Dia kan begini, air kecil. Dia ketok-ketok kan udah nyautin. Nah setelah diintip itu sudah kayak gitu dia nggak berani lagi masuk. Panggil saya sama warga, gitu kan? Kita juga nggak berani masuk. Datang dari Babinsa dari kelurahan masuk. Jam berapa? Setengah 1. Jam berapa Pak?
Tim Inavis yang datang ke lokasi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh Hamid. Dugaan kuat korban meninggal dunia karena ada serangan jantung. Setelah dilakukan pemeriksaan, mayat kemudian dikuburkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Jadi ini ada info dari masyarakat bahwa di sini ada ditemukan mayat seorang laki-laki. Untuk namanya saya kurang tahu. Terus untuk masalah tanda kekerasan nggak ada. Diduga ini sering sakit jantung. Sudah punya sakit jantung. Pernah dirawat juga di rumah sakit. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.